Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita tentang paksaan. Paksaan ini dari seorang ustadz yang besar di Indonesia. Paksaan supaya ada individu-individu terkenal, public figure itu, supaya login dalam kepercayaan yang baru. Kemarin saya waktu awal-awal itu cukup kecewa ketika melihat Ruben Onsu, Bobon, ya itu mereka pada pindah begitu. Aduh, kamu sudah diterang kok kamu mau pindah ke tempat yang gelap, itu gimana yuk logikanya? Yesus Kristus itulah terang dunia. Di luar dari Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Tapi orang bisa menjual Yesus karena pangkat, jabatan, karena uang, harta. Orang menjual Yesus. Banyak di Indonesia ini, banyak orang yang menjual Yesus. Dan juga demi kenikmatan seksual mereka menjual Yesus. Karena mau menikah lagi tidak bisa karena belum menceraikan istri pertama atau suami pertama. Sehingga bagaimana untuk menikah? Tanggalkan agamanya, tinggalkan kekristenan supaya bisa menikah lagi. Itu solusi. Demi nafsu dunia menjual Yesus. Kalau Ruben Onsu, aduh, udahlah, siapa dia emang? Dia tidak ada ngaruhnya di dalam keimanan kekristenan di Indonesia. Tidak ada ngaruhnya. Siapa dia? Karena dia tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, makanya dia disantet orang kapok. Kalau orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu tidak mungkin kena santet. Karena ada kuasa yang besar yang melingkupi dia. Ada tudung Kristus, darah Kristus yang menudungi dia. Orang yang punya satu chemistry dengan Yesus itu, dengan Tuhan, pasti ada proteksi dari Tuhan yang luar biasa. Sebelum mulut ini berucap, saya dengar kemarin kesaksian dari Pastor Daotoni. Saya tuh sampai tertawa sendiri dan saya tepuk-tepuk tangan, hore gitu loh. Yesusku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Karena ketika dia bercerita dengan Pastor Gilbert Lumoindong, dia ada bilang bahwa dulu dia coba menyantet orang Kristen kan, gak bisa. Begitu juga Pak Eku juga begitu, Pastor Eku. Dia mau nyantet, karena mau nyantet kok itu ada penghalang, itu apa sih ilmunya? Ternyata tetangganya orang Kristen. Nggak tembus, padahal orangnya tuh lagi tidur. Tapi proteksi Tuhan luar biasa. Kalau orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak melakukan dosa, tidak membuka celah. Intinya kita ini jangan buka celah buat iblis. Ketika kita buka celah buat iblis, ada kuasa lain yang bisa menghajar kita. Kalau kita membuka peluang, makanya jangan buka peluang. Jaga hati, jaga pikiran, jaga mata, jaga telinga, jaga kakimu, jaga tanganmu. Enggak Bu, saya cuman dosanya kecil kok, saya cuma korupsi dikit. Mata melihat, pikirannya mulai bermain, timbul keinginan dari hati untuk mengambil. Tangan inilah yang melakukan.
jatuhlah kita dalam dosa. Kita membuka celah bagi iblis untuk menghajar kehidupan kita. Hati-hati. Makanya orang-orang yang public figure itu begitu ditodong login agama lain, wah cepat sekali mereka. Karena apa? Kehidupannya tidak benar. Tapi saya salut lah sama Denny Sumargo. Puji Tuhan, Denny, kamu tidak login saat itu. Mau kopiah yang kamu pakai kek, mau sarung yang kamu pakai, itu bukan melambangkan keislaman kamu. Tidak. Karena di Arab sana orang Kristen pun pakai pakaian yang begitu. Orang Yahudi juga pakai yang kayak begitu. Yudais juga pakai yang begitu. Karena memang pakaian mereka di sana seperti itu. Puji Tuhan. Karena Denny sudah diikat dengan kasih Kristus. Puji Tuhan. Tuhan sudah mengangkat derajatmu. Tuhan sudah membela engkau selama ini, Denny. Tuhan memberkatimu dengan putri yang cantik. Rumah tanggamu bahagia. Kamu dikasih istri yang sangat-sangat baik, yang Tuhan pilihkan buat kamu. Peliharalah apa yang Tuhan sudah berikan buat kamu. Yang sudah Tuhan berkati, jaga, berkati itu baik-baik. Jangan dengan mudah kamu login. Janji dunia tuh memang membuat silau mata. Kita ingat nggak? Waktu iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi. Di sana dia bilang, lihatlah betapa indahnya semua itu. Dia tunjuk keindahan dunia. Coba kamu lihat betapa indahnya itu semua. Dan semuanya itu sudah diberikan padaku. Tetapi kalau sekarang kamu sujud menyembah padaku, semua itu akan kuberikan padamu. Liciknya iblis kan? Tetapi Tuhan katakan apa? Enyahlah engkau iblis. Janganlah engkau mencobai Tuhanmu. Keren. Keren. Orang yang tidak silau dengan dunia. Orang yang tidak kemecer dengan dunia. Kamu aman. Janganlah sampai gara-gara dunia kita jatuh dalam dosa. Jangan gara-gara dunia membuat kita silau sehingga kita meninggalkan Tuhan Yesus. Dulu aku pun demikian. Karena cinta aku menyangkal Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus baik, aku dipilih menjadi anaknya. Aku dijamah Tuhan secara langsung. Dan itu tidak bisa dibayar dengan duit, tidak bisa dibeli. Terlalu mahal buat aku. Apapun yang kamu janjikan buat aku. Istana emas sekalipun, harta yang berlimpah-limpah yang dimakan sampai 100 turunan tidak habis pun, aku tidak akan tergiur. Terlalu mahal darah Yesus untuk menebus aku. Terlalu mahal karyanya buat menolong hidupku. Aku tidak bisa menyangkal dia.
Jadi buat kamu yang saat ini mungkin pacaran dengan orang yang bukan anak Tuhan, pikir 1000 kali. Karena hanya akan datangkan kutuk loh. Rumah tanggamu akan kacau. Kalau nggak di keuangan, sakit, penyakit lah. Hubungan yang tidak harmonis lah. Pasti, dan itu gelombangnya sangat besar. Badai yang datang itu besar sekali dalam hidupmu. Jangan kau jual Yesus. Kalau saat ini kau sudah jual Yesus, sudah terlanjur dan ingin kembali pada Tuhan, kau hubungi aku 081225198945. Aku akan menolongmu seperti banyak orang yang sudah kutolong. Aku nggak akan speak up tentang kamu kalau kamu tidak punya keinginan untuk speak up sendiri. Jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus. Karena kutuk itu luar biasa dahsyatnya. Kutuk itu ada. Ayo patahkan kutuk itu dalam nama Yesus. Kutuk itu akan berhenti ketika dipatahkan dalam nama Yesus. Kuasa Yesus hancurkan kutuk. Maka terpatahkan. Kutuk itu dihancurkan. Karena di Indonesia, saya ingat tetangga saya ada di depan rumah dulu ya. Dia mau diangkat jadi kepala sekolah. Ibu ini adalah orang Kristen, suaminya Muslim. Dan dia ditawarin untuk jabatan kepala sekolah asal dia syahadat. Maka dia akan dapat jabatan kepala sekolah. Karena dia kemecer, dia syahadat. Tetangga depan rumah saya persis. Tapi ketika suaminya sakit, mereka minta tolong sama saya untuk mendoakan. Saya rasa ibu ini sekarang sudah menjelang pensiun mungkin. Menjelang. Dia kalau ke sekolah mengajar, dia pakai kudung, pakai pakaian Muslim, pakaian dinasnya Muslim. Tapi karena terpaksa, dia harus lakukan itu. Saya injili kembali. Nanti kalau sudah pensiun, kembali aja. Suamimu pun ajaklah, supaya suamimu pun bertobat. Saya sudah pindah dari sana. Saya sudah tidak di situ. Karena jabatan di Indonesia ini begitu. Kalau kamu tidak syahadat, nggak bisa dapat jabatan yang baik. Padahal sekolah-sekolah negeri loh. Saya berharap sih Indonesia ini menjadi satu negara yang multikultural, sehingga bukan cuma suku agama saja yang boleh berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, tetapi agama kita pun diizinkan berbeda-beda dengan kebebasan, masing-masing dengan kebebasan 100%. Tidak ada penindasan-penindasan terhadap agama-agama minoritas di Indonesia. Sangat berharap Indonesia menjadi satu negara yang luar biasa, saling menghormati agamanya. Tidak ada penindasan, tidak ada penindasan lagi. Orang Buddha mau menyampaikan
iman percayanya kepada orang lain, menawarkan kepada orang lain, monggo silakan. Orang Hindu monggo, orang Islam monggo, orang Kristen monggo. Tidak ada pelarangan. Tetapi jangan seperti saat ini, karena kemiskinan yang terjadi di sudut-sudut pulau-pulau di Indonesia ini, sehingga kalian yang mayoritas mengislamkan orang-orang yang sebenarnya sudah Kristen di NTT, di Papua. Kalian jahat sekali itu. Tapi saya juga menghimbau ya, buat saya channel kecil, saya hamba Tuhan yang kecil. Tapi saya mau berseru buat para pejabat di daerah-daerah mayoritas Kristen. Tolong punya aturan daerah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Sehingga wargamu tetap aman. Dan juga hamba-hamba Tuhan, jangan sibuk repot, sibuk ngurusi politik, sibuk ngurusi uang ataupun jabatan di dalam gereja ataupun di dalam sinode. Tapi tolong bagaimana menguatkan iman daripada jemaatmu supaya tidak dicuri oleh gembala-gembala, serigala-serigala di luar sana. Jangan diterkam serigala-serigala. Dan serigala dengan bangganya menepuk dada, bersorak-sorak kegirangan ke atas kemenangannya. Jadi orang Kristen tuh berat loh. Jangan sampai kau jual Yesus karena kau tidak bisa makan. Kau jual Yesus supaya kau bisa makan, kau bisa hidup. Karena hidup itu bukan cuma sekedar di dunia ini, tapi nanti di kehidupan yang kekal itu, yang abadi, yang tidak ada habisnya, tidak ada endingnya. Bagaimana keselamatanmu? Apakah sudah kamu pikirkan baik-baik? Kau lepaskan anakmu untuk disekolahkan di pesantren demi 10 kilo beras, demi uang, karena kamu malas untuk bekerja. Hati-hati, hati-hati. Tanggung jawabmu, hamba-hamba Tuhan yang di wilayah-wilayah mayoritas Kristen, jangan kamu pikir aman domba-dombamu. Serigala mengintai kelemahanmu. Bukankah Tuhan berfirman, iblis itu akan berjalan mengelilingi kita seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Dia melihat peluang. Begitu ada peluang yang kecil, dia akan masuk. Hati-hati. Hati-hati. Hamba Tuhan, jangan pikir duit. Kita itu cukup ada beras, bisa makan aja. Makan nasi dengan kecap pun gak masalah. Yang penting itu keselamatan nantinya itu. Keselamatan yang tidak ada endingnya itu yang penting. Jangan kita kayak Pak Yusuf Waloni, sudah banyak kesalahan ditegur nggak terima, login deh di seberang. Demi apa? Jual Yesus demi ini. Janganlah. Jangan jual Yesus
Jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jangan jual Yesus cuma karena dunia. Jangan jual Yesus. Jangan jual dia. Cukup penderitaannya. Dia disiksa, dia dimaki, diludahin, dicambuk, bahkan sampai disalibkan untuk dosa kita, dosa aku dan kamu. Cukup. Jangan jual dia. Jangan jual dia. Jangan jual Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Share video ini supaya banyak orang yang diselamatkan.